Kita hanya bisa menggunakan potensi kecerdasan manusia hanya bila kita menjaga batin kita tetap tenang. Halo Sobat Laurenesia, apa kabar semuanya? Apakah masih di rumah aja semua? Semoga teman-teman sehat selalu dan pandemi COVID ini cepat berakhir ya. Nah, berkenaan dengan situasi sulit yang kita alami saat ini, saya akan merangkum teaching yang Maha Suci Dalai Lama 14 yang berjudul Finding Happiness in Troubled Time. Jadi, sesi ini diorganisir oleh The Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition atau kita biasa sebutnya FPMT dan Chorkhor Sumling di Bangalore, India pada Januari 30, 2011 yang lalu. Saya rasa esensi dari Teaching His Holiness ini sangat penting bagi kita, terutama dalam menyikapi wabah COVID-19 yang menimpa kita sekarang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan 3 hal yang saya dapatkan dari teaching ini. Nomor 1 adalah use our human intelligence potential. Maksudnya adalah, kita harus menggunakan potensi kecerdasan manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Jadi, His Holiness mengungkapkan bahwa kita semua itu memiliki very precious human intelligence. Yang pada dasarnya berarti kita memiliki potensi yang sama, semua orang bisa mendayagunakan kecerdasan ini dengan optimal. Akan tetapi, beliau mengutarakan ada 3 hal yang membatasi human intelligence kita ini, yaitu yang pertama, kita memiliki emosi negatif. Yang kedua, kita punya pikiran yang bias atau berpihak, atau bahasa Indonesia itu bias. Yang ketiga, pemikirannya itu tidak holistik, yaitu dia tidak menyeluruh. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Maka, alih-alih kita mendayagunakan kecerdasan kita ini dengan baik, kita malah akan menimbulkan masalah baru, gitu loh. Nah, masalah barunya apa? Misalnya, emosi negatif membuat kita bertindak atas dasar emosi. Jadi kita emosian. Contoh, ketika COVID ini, banyak orang yang melakukan panic buying masker atau makanan. Padahal, jika dipikirkan secara mendalam, panic buying ini bisa berakibat negatif. Misalnya, tenaga kesehatan jadi kurang APD atau alat perlindungan diri, atau harga-harga barang jadi naik, dan masyarakat jadi tidak bisa beli kebutuhan pokoknya. Nah, pikiran yang bias itu maksudnya adalah membuat kita mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri kita sendiri saja, atau kelompok kita saja. Kita nggak mikirin orang lain, tidak mikirin aspek objektifnya. Esensi dari poin ini adalah ego, atau sikap mementingkan diri sendiri. Jika semua orang mementingkan diri sendiri, misalnya kasus-kasus seperti orang yang menimbun masker untuk mengambil keuntungan, maka itu akan membawa masalah-masalah baru. Itu. Yang ketiga, yaitu pemikiran yang tidak holistik atau menyeluruh. Ini berkaitan dengan luas konsekuensi dari perbuatan kita, berapa banyak orang yang dipengaruhi, dan juga apakah short term atau long term yang menjadi konsekuensi tindakan kita. Misalnya, dengan menahan diri di rumah, kita merasa menderita. Tapi penderitaan itu kan hanya short term gitu loh. Pada long termnya kan sebenarnya kita membantu banyak orang. Kayak gitu. Poin nomor 2 yang saya dapatkan dari Teaching His Holiness itu adalah keep the calm and compassionate mind. Apa maksudnya? Jika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini menjadi artinya adalah batin yang tenang dan welas asih. Sebetulnya ini masih nyambung dengan poin nomor 1 gitu. Karena beliau menyatakan bahwa kita hanya bisa menggunakan potensi kecerdasan manusia hanya bila kita menjaga batin kita tetap tenang. Yang Maha Suci Dalai Lama sangat banyak memberikan penjabaran bahwa penelitian medis sudah sangat banyak yang menyatakan bahwa batin yang tenang dan compassionate memberikan efek positif bagi kesehatan. Sebaliknya, kemarahan dan kebencian itu memakan imunitas tubuh kita. Ini dari berbagai jurnal kesehatan dan penelitian akademis sudah membuktikannya gitu. Jadi nggak ada lagi yang perlu didebatin, itu sudah pasti. Beliau juga mencontohkan diri beliau yang baru saja menjalankan bladder surgery atau operasi usus. Para dokter dan perawat sangat kaget dengan recovery beliau, penyembuhan beliau yang sangat cepat, terutama dalam usia beliau yang sudah sangat sepuh sebenarnya. Menurut beliau ini sangat berkaitan dengan batin yang tenang ini. Nah, terutama pada pandemi COVID-19 ini, tentu saja batin yang tenang dan penuh welas asih ini dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Caranya, bagaimana membuat batin tenang dan welas asih ini? Yang Maha Suci Dalai Lama memberikan arahan bagi kita semua, tidak peduli agama apapun untuk memeditasikan love and compassion. Beliau menjabarkan lebih lanjut bahwa meditasi adalah memfamiliarisasikan batin
membiasakan batin kita itu pada suatu objek yang dalam hal ini kita berpikir untuk membahagiakan sebanyak-banyaknya orang. Satu poin dari beliau ini adalah orang-orang zaman sekarang itu stres karena mereka selalu mencari kepuasan itu dari faktor eksternal. Ya, dikatakan bahwa ada beberapa macam kesadaran atau consciousness yang dibahas beliau. Salah duanya itu adalah sensory consciousness dan mental consciousness. Jadi orang-orang kebanyakan itu terlalu mementingkan sensory consciousness ini. Apa itu panca indera, misalnya mendengarkan musik, nonton, mata, makan enak, semua hal itu adalah eksternal dan gak akan pernah puas. Kalau tidak terpenuhi ya jadi stres gitu. Maka itu beliau sangat menekankan si mental consciousness ini. Nah, ini bisa didapatkan dengan melatih calm mind atau batin yang tenang. Nah, kita masuk ke kategori yang ketiga, manfaat yang ketiga menurut saya itu adalah take action. Menurut saya ini adalah justru yang paling penting. Ada 2 poin take action yang saya dapatkan dari beliau. Yang pertama adalah untuk melatih calm mind, batin tenang yang sudah saya jelaskan tadi. Itu caranya bukan berdoa dan berharap tiba-tiba kita bisa menjadi orang yang tenang. Itu datangnya dari latihan. Bayangkan bahwa beliau melatih batinnya selama 60 tahun. Jadi, menjadi orang yang tenang tidak bisa instan. Butuh proses untuk mencapai hal tersebut. Tentu saja harus dimulai dari kemauan diri terlebih dahulu. Pada sesi teaching ini, karena pesertanya adalah masyarakat India secara general yang terdiri dari berbagai macam agama, beliau menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada yang percayanya ke hukum karma, maka dia harus mengembangkan karma baik dengan meditasi cinta kasih. Ada juga yang percaya dengan Tuhan atau sistem filosofi pencipta. Atas dasar ini, orang-orang ini juga bisa melatih batinnya. Kedua, beliau menjabarkan bahwa kita masing-masing individu memiliki peran yang sangat penting bagi terciptanya dunia yang harmonis. Berdoa itu sangat baik untuk menginspirasi pikiran secara individu, tapi kita semua harus take action untuk benar-benar merubah dunia ke arah yang baik. Ini kutipan yang menarik dari beliau. When we see world full of problem, we should not think helplessly. First, you must develop awareness through inner value, then make changes within your family, neighborhood, community, and you can change nation and the world. We need to make effort, starting from individual level. Jika berkaca dari fenomena wabah COVID-19 ini, tentu saja berarti kita tidak bisa hanya pasif dan bermalas-malasan di rumah. Kita harus mengambil peran kita masing-masing. Para petugas medis dan perawat, para pejuang garis depan saja setiap hari berjuang. Kondisi memang memaksa kita di rumah aja, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa mulai dari hal-hal yang simpel seperti berdonasi, membantu kecil-kecilan seperti mengirimkan makanan bagi tetangga yang kekurangan, atau misalkan kita yang hidup pas-pasan juga bisa mengambil peran dengan tetap berpikir positif, berdoa, dan mengikuti himbauan pemerintah. Semua orang bisa berkontribusi masing-masing asalkan kita sadar bahwa kita harus take action sesuai dengan peran kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Sekian, rasa hormat setinggi-tingginya saya aturkan kepada His Holiness Dalai Lama ke-14. Semoga 3 hal yang saya dapatkan dari teaching beliau tersebut bisa menginspirasi kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, klik tombol like and comment jika kalian mau berpendapat, atau klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi podcast ataupun video berkaitan dengan Buddhisme. Terima kasih, Namo Buddhaya.